Halo semuanya, apa kabarnya? Semoga teman-teman semua di dalam keadaan sehat. Ya, baru-baru ini kita tahu ya bahwa Natalius Pigai yang ditunjuk menjadi Menteri Hak Asasi Manusia minta anggaran menjadi 20 triliun, teman-teman. Nah, sementara itu Pak Prabowo bicara tentang efisiensi ya, teman-teman, dan memanfaatkan apa yang ada. Ini belum apa-apa udah minta anggaran naik jadi 20 triliun ya, teman-teman. Agak arogan ya, teman-teman saya nilai. Nah, kita akan simak bagaimana ya Bung Hensat akan menurut saya di sini membungkam argumentasi daripada Natalius Pigai ya teman-teman, karena ya HAM itu hak asasi manusia itu sebenarnya apa sih? Sandang, pangan, papan kan, kebutuhan manusia itu adalah sesuatu yang harus diberikan oleh negara ya teman-teman agar rakyat memperolehnya. Tetapi kok Pigai 20 triliun ini dia minta untuk apa? Nah, ini kan menjadi pertanyaan ya teman-teman. Nah, bagaimana videonya? Coba kita simak dulu bareng-bareng. Natalius Pigai, SIP, Menteri Hak Asasi Manusia. Saya prajurit presiden. Tanpa Kementerian HAM pun saya bisa dapat menteri lain. Kenapa presiden mau bikin Kementerian HAM? Berarti ada sesuatu besar yang mau dibikin. Maka tim transisi rombak itu anggaran. Rombak itu. Dari 20 triliun cuma 64 miliar. Nggak bisa. Tidak tercapai dengan cita-cita dan visi Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Kita bekerja dengan efisien. Kita tidak bekerja dengan seenaknya. Saya minta Menteri Keuangan, saya minta semua Menko, saya minta semua Menteri telusuri lagi alokasi APBN. Pelajari lagi DIPA, pelajari lagi. Saya minta detail. Jangan anggap saya remeh, saya ini orang pekerja lapangan di HAM. Saya bisa kalau negara punya anggarannya. Bisa membaca dan Ketua Bappenas. Telusuri lagi alokasi APBN. Pelajari lagi DIPA, pelajari lagi. Saya minta detail. Saya sudah sampaikan ya, tolong nulis, tidak boleh edit-edit. Supaya ibu menteri bisa membaca dan Ketua Bappenas bisa baca. Sudah ngomong saya, kalau negara punya kemampuan maunya di atas 20 triliun. Dan Pigai bisa bangun. Jangan anggap saya remeh, saya ini orang pekerja lapangan di HAM. Saya bisa kalau negara punya anggarannya. Saya maunya 20 triliun. Kita harus memberi contoh. Fokus kita adalah pembangunan ekonomi kesejahteraan rakyat ke dalam. Jangan mengada-ada studi banding belajar pramuka ke negara lain. Ya. Saya minta efisien. Saya pertaruhkan kepemimpinan saya. Bagi saya, makan bergizi untuk anak-anak dan ibu hamil ini adalah strategik. Yang tidak mendukung hal ini, silakan keluar dari pemerintah yang saya pimpin. Pak Prabowo seperti menghapus pencitraan Pak Jokowi selama 10 tahun dengan 1 jam itu. Bolehlah kita bangga G20, kekuatan ekonomi ke-16 terbesar. Tapi kalau rakyatnya miskin, buat apa? Terus dia cerita juga tentang 70 tahun yang masih mengayuh becak. Buat apa? Dia belum merdeka, itu bukan arti kemerdekaan. Keren ya? Besok harinya kakak Pigai minta 20 triliun. Ini pidatonya dengan bagus banget bicara tentang pengentasan kemiskinan dalam bukunya Paradoks Indonesia. Tapi kalau kita lihat menteri-menterinya, pertanyaan saya adalah ini menteri kompatibel nggak dengan cita-citanya dia mengentaskan kemiskinan di Indonesia? Cocok nggak nih menteri-menterinya? Pemerintahan Pak Prabowo mesti menjelaskan ke masyarakat artinya apa dan ekspektasinya sampai di mana. Ambil contoh kementeriannya kakak Pigai lah, Pak Natalius Pigai. Kementerian HAM. HAM-nya itu ini tentang pelanggaran HAM aja atau tentang pencitraan supaya bahwa Pak Prabowo memang care dengan HAM. Karena misalnya ya, HAM itu kan ada 30 kalau nggak salah tuh ya di PBB. Hak untuk belajar, hak untuk memiliki properti dan lain-lain dan lain-lain. Bagaimana bila ada orang yang tidak bisa belajar, kemudian tidak mendapatkan pendidikan, lapornya ke Pak Natalius Pigai. Saya ini secara HAM dilanggar oleh negara ini. Atau yang tidak punya properti. Saya ini secara HAM dilanggar nih. Nanti kalau misalnya ada rakyat yang merasa dirinya diperlakukan semena-mena
karena hak asasi manusianya dia diambil karena tadinya dia memiliki tanah, kemudian dia tidak jadi memiliki tanah. Akhirnya dia lapor ke Natalis Pigai. Dilaporkanlah si menteri ini karena melanggar HAM. Itu bisa nggak kira-kira terjadi? Pusing itu Pak. Jadi saya mulai mengerti kenapa dia butuh 20 triliun. Karena memang pekerjaannya banyak betul. Saya malah bertanya, kira-kira menteri yang peduli dengan pembangunan demokrasi menteri apa ya? Dari semua 48 menteri tersebut. Harusnya Menteri HAM harusnya. Tadi kan disinggung kan? Sebenarnya tugas HAM itu 3 yang paling utama. To fulfill. Untuk memenuhi human right, hak asasi manusia. Anda bisa bayangkan nggak? Natalis Pigai bisa fulfill kita semua. Yang namanya hak asasi manusia itu salah satunya hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Bisa selama 5 tahun dia penuhi itu. Nggak mungkin kan? Karena itu pasti ada yang namanya KPI-nya. Kemudian to protect, melindungi. Disitulah ya adanya freedom of speech untuk melindungi. Jadi kalau misalnya kita ditangkap gara-gara kita ngomong begini di ELC, itu Natalis Pigai harus teriak duluan dia. Apa-apaan ini? Tugas saya adalah to fulfill, to protect. Ya kan? Dan terakhir to respect, untuk menghormati. Ya sudah, saya hormati. Walaupun berbeda pendapat nggak apa-apa. Tapi kita saling menghormati in the name of human right. Kan begitu. Tapi saya kira Kakak Pigai udah paham itu. Tetapi kenapa yang dia spill membentuk sekolah hak asasi manusia? Bukan tugas utamanya. Tugas utamanya 3 itu. Ya, inilah efek terlalu banyaknya kementerian ya. Amerika konon dengan negara sebesar itu hanya 15, India juga tidak banyak. Ya ini problematik ya menurut saya, Kementerian HAM. Lalu ada juga kementerian-kementerian baru kan. Ini kantornya di mana, SOP-nya bagaimana, apakah tidak butuh para PNS atau dinas-dinas terkait di bawahnya untuk mengerjakan tugas-tugas pokoknya. Nah, ini apa? Ini makanya kata Hensat, ini sebenarnya kementerian yang baru mulai bekerja itu nanti 2029. Jadi kan sekarang kementerian baru, persiapkan dulu kantornya, SOP-nya, kerjanya, undang-undangnya, bahkan kalau perlu peraturannya. Ya tidak bisa bekerja kalau tidak ada panduan undang-undang atau peraturan menterinya, kan nggak bisa mengerjakan apa kalau tanpa peraturan, kan nggak ada cerita ya. Nah jadi ini bagaimana ya, saya agak bingung juga Kementerian HAM. Sebenarnya hal-hal seperti ini menurut saya tidak perlu lagi banyak dibicarakan ya, tapi dieksekusi. Contoh, Komnas HAM kan sudah ada sebagai lembaga independen tempat kita mengadu kalau hak-hak kita dilanggar. Nah, tetapi kalau bicara dari atas ke bawah, sebagai dalam konteks tugas pemerintah untuk memenuhi hak asasi kita, ya berikanlah pekerjaan, berikan sandang, pangan, papan. Tentu tidak diberikan begitu, tetapi dibangun iklim agar dunia kerja bisa tumbuh, terserap. Lalu kesehatan yang sudah berjalan, BPJS, itu salah satu contoh baiknya maksud saya. Jadi, badai tulis pendapat teman-teman ya di kolom komentar. Itu saja video kali ini. Terima kasih yang sudah menyimak sampai selesai. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.